Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan terkait cara memasukkan data angket skala Likert di SPSS. Namun perlu diketahui bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menyusun pernyataan angket atau kuesioner. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah mengacu pada indikator atau dimensi variabel. Artinya adalah ketika Anda mempunyai 3 variabel, maka 3 variabel itu harus masuk di dalam angket tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu pernyataan favorable dan unfavorable. Artinya di sini tentukan apakah pernyataan atau angket itu adalah positif apa negatif. Jadi yang favorable ini adalah berbentuk positif dan unfavorable ini adalah berbentuk negatif. Contoh misalnya yaitu adalah yang favorable. Dengan skala Likert bahwa pilihannya itu ada 5 misalnya, yaitu sangat tidak setuju kita beri skor 1, kemudian tidak setuju skor 2, tidak tahu skor 3, setuju skor 4, sangat setuju skor 5. Itu yang favorable. Artinya kalau yang unfavorable itu terbalik, jadi bersifat negatif. Ya, yang sangat setuju ini mungkin skornya 1, kemudian setuju skornya 2 dan sebagainya. Itu yang unfavorable. Namun yang kita bahas saat ini adalah yang favorable. Kemudian sebelum Anda melakukan yang namanya membuat angket, itu lebih baik itu Anda meminta persetujuan pembimbing dulu, redaksinya, kemudian isi angketnya. Jangan sampai begitu Anda melakukan atau penyebaran data atau angket, kemudian salah, ternyata dosen pembimbing Anda tidak setuju dengan konsep angket tersebut, maka Anda harus sebar angket yang kedua kalinya. Jadi penting untuk dilakukan yang namanya persetujuan pembimbing. Kemudian berikutnya adalah membagikan angket kepada responden atau sampel penelitian. Kemudian setelah Anda melakukan ini, maka Anda harus ada namanya rekapitulasi data atau jawaban responden, yaitu tabulasi data. Setelah Anda mentabulasi data, merekap data hasil dari angket tersebut, maka Anda menyiapkan yang namanya tabulasi ke SPSS. Baik, berikut contoh daripada angket, misalnya judul saya atau judulnya adalah pengaruh citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian pada produk skincare Wardah di Kota Mataram. Sehingga saya punya 3 variabel. Yang pertama adalah citra merek, kemudian itu adalah harga, kemudian yang pengambilan keputusan. Ini adalah variabel. Jadi ini adalah variabel X1, kemudian ini variabel X2 dan variabel Y. Jadi saya kira kalian sudah paham itu apa itu variabel, bahwa variabel itu ada 2 ya. Yang pertama adalah independent variable dan yang kedua adalah dependent variable. Independent variable itu adalah sebab ya, kemudian yang dependent variable itu adalah akibat ya. Oke. Artinya setelah data sudah direkap ya, sudah kita rekap, artinya sudah kita dapatkan dari responden, maka waktunya kita mentabulasi data. Berikut contoh tabulasi data yang sudah dikumpulkan, yang sudah terkumpul ya. Saya mempunyai 40 responden ya, 40 responden yang dimana citra merek saya berikan dengan lambang X1, harga X2 dan keputusan pembelian itu Y. Di sini ada X1.1 itu
ada responden yang pertama itu menjawab angka 4 atau memberikan angka 4. Itu artinya adalah bahwa responden satu ini dari pertanyaan yang ini, ya, merek Wardah dikenal luas oleh masyarakat. Maka dia menjawab memberikan nilai 4, artinya adalah setuju. Nah, dan seterusnya. Begitu juga dengan harga dan keputusan pembelian. Nah, setelah Anda merekap data ini, maka sekarang kita akan input ke SPSS, ya. Kita akan input ke SPSS yang ini. Oke. Ini saya sudah buka SPSS-nya, ya. Nah, setelah Anda, maka di sini ada dua. Di sini ada data view dan data variable view. Anda masuk ke variable view di sini, ya, diklik. Kemudian biar lebih mudah, ini. Saya akan masukkan data ini, ya, yaitu data ini yang saya masukkan. Data ini, contoh misalnya, yaitu adalah X1.1 agar lebih mudahnya biar nggak diketik satu persatu sampai bawah, maka perlu Anda membuat di Excel, ya. Saya buat misalnya X1.1, ya, kemudian X1.2. Nah, kemudian saya blok, kemudian saya tarik sampai X8. Kenapa X8? Karena di sini sampai X18, ya. Kemudian di sini adalah total, ya. Total, kemudian underscore, ya, X1. Oke. Kemudian berikutnya adalah X2.1, ya. Kemudian X2.1, X2.2. Kemudian saya tarik, ya, sampai dengan 9 karena di sini kita 9 pernyataan, ya. 9 pernyataan. Kemudian terakhir total underscore X2. Kemudian yang terakhir adalah Y, ya. Y ini kita mempunyai 7 pernyataan, ya, yaitu adalah Y1, Y2. Kemudian saya tarik sampai Y7. Nah, ini kemudian total underscore Y. Nah, artinya setelah ini Anda copy, ya, ini Anda copy, ya, Anda copy, ya, ini copy, kemudian masukkan di sini. Bisa juga Anda tulis satu-satu kan lama, sehingga kita membuat di Excel saja. Kemudian itu saya paste, maka muncul seperti ini, ya. Setelah muncul di sini ada berapa item, ada nama, ada tipe, kemudian weight, decimal, label. Nah, setelah itu di sini ada values. Values ini apa fungsinya? Inilah untuk kita memasukkan nilai. Nilai yang mana? Yaitu adalah preindikator daripada pernyataan tadi. Nah, ini. Oke. Di sini kan skala penilaiannya, ya. 5 itu sangat setuju dan seterusnya. Maka di label di sini, ya, saya klik di sini, ya. Ini di ujung ini klik, kemudian satu saya kasih label yaitu adalah sangat tidak setuju. Ini sangat tidak setuju, ya. STS, ya. Kemudian saya add. Kemudian kedua yaitu adalah tidak setuju, TS. Kemudian 3 yaitu adalah tidak tahu, ya, TH. TT. Kemudian 4 itu saya kasih dengan S karena setuju. Kemudian 5 itu adalah sangat setuju, SS. Kemudian se-add. Kemudian setelah semuanya udah terinput, ya, lalu klik OK. Nah, di sini, ya, di sini agar terisi semua, maka di sini Anda klik copy, ya. Kemudian di nomor 2 di sini
ada blok ini ya, di blok ya, sampai dengan X1.8. Sorry. Ini di copy dulu ya. Ini di copy, kemudian di blok dengan seperti ini, di blok, kemudian dipaste. Jangan di total ini, jangan diberikan, jangan diisi ya. Kemudian begitu juga saya paste, dan yang terakhir saya paste. Oke. Setelah ini muncul, oke, maka berikutnya sekarang kita ingin mengetahui berapa orang ya, berapa orang. Oke, setelah muncul variable view, Anda masuk ke data view ya. Nah, akan muncul di sini sesuai yang kita isi di sini. Setelah itu masukkan datanya, data yang tadi ya, yang Excel tadi, yang ini ya, dimasukkan semuanya mulai dari variabel X1 sampai dengan variabel Y ya. Kemudian di copy, kemudian di sini dipaste ya, dipaste. Maka muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini barulah kita bisa mencari nilai rata-rata dari semua ini dengan mengklik analyze ya, kemudian deskriptif. Nah, di sini apa yang kita mencari? Apakah frekuensinya, apakah deskriptif? Saya mencari frekuensinya. Saya kira frekuensi sudah dijelaskan kemarin. Kemudian di sini Anda bisa memasukkan di variabel ini semuanya atau di totalnya saja, misalnya totalnya saja ya. Kemudian saya add di sini, kemudian ini saya add di sini, kemudian ini juga saya add di sini. Kemudian klik statistik. Saya akan mencari nilai rata-ratanya, kemudian nilai tengah, kemudian nilai moodnya, nilai yang sering muncul. Kemudian nilai minimum dan maksimumnya ya. Artinya nilai yang terendah dan nilai yang tertinggi. Kemudian saya continue. Kemudian kalau saya menggunakan chart di sini, apakah nanti saya ingin menggunakan histogram atau bar chart? Saya gunakan misalnya adalah yang histogram. Continue, kemudian oke. Kita tunggu hasilnya. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya bahwa statistiknya adalah total X1, total X2 dan Y. Nilai rata-rata dari satu ini adalah 31, sekian dan seterusnya. Nilai tertinggi yaitu dari X1 ini 38. Kemudian nilai terendah itu adalah 20 dan seterusnya. Nah, kalau kita mencari histogramnya ini ya, itulah kalau kita mencari frekuensinya. Sekarang kita mencari yang namanya deskriptifnya ya. Oke, ini kemudian Anda cari deskriptif ya. Tinggal dimasukkan totalnya sama seperti yang tadi ya. Sebenarnya sama seperti yang tadi ya. Kemudian bisa option sama. Oke. Nah, cuman ini lebih sorry, ini mohon maaf, ini ada yang enggak terinput ya. Oh iya, X2 nya belum masuk. Ini S2. Sorry. X2 nya belum masuk ya. X2 saya taruh di sini, kemudian saya oke ya. Ini artinya sama dengan yang tadi ya, cuma yang tadi lebih jelas, lebih panjang tabelnya, kalau ini lebih, tapi hasilnya sama. Nah, inilah untuk mencari distribusinya. Jika sudah selesai ini ya, maka sekarang saya akan mencari normalitas ya. Ini saya close dulu ya. Oke. Sekarang saya mencari
normalitas. Jadi konsep dasar ya normalitas itu adalah uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian itu atau penelitian tersebut berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian berdistribusi normal merupakan syarat dalam statistik parametrik. Uji normalitas ini merupakan uji syarat untuk uji one sample t-test, uji independent sample t-test, dan uji ANOVA, kemudian uji T dan sebagainya. Jadi inilah syarat-syaratnya. Ya, sebelum Anda melakukan yang namanya uji parametrik, maka Anda harus uji dulu apakah data tersebut berdistribusi normal apa tidak. Oke. Di dalam SPSS, uji normalitas dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah sampel yang digunakan. Jika sampel lebih kecil dari 50, maka Anda untuk menguji normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilk. Sedangkan jika sampel atau responden tersebut lebih dari 50, maka gunakanlah Kolmogorov-Smirnov. Oke. Dasar mengambil keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Namun sebaliknya, jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Oke. Sekarang kita masuk ke statistiknya, ke SPSS-nya ya. Nih. Oke. Kemudian saya tadi new file ya, new file. Nah, data ini hasil totalnya ini saya sudah rangkum seperti ini, saya sudah tulis. Jadi total yang ini ya, total yang ini saya masukkan di sini. Oke. Oke. Lagi saya kembali ke variabel view. Kemudian di sini saya X1, X2 dan Y. Ya. Nah, label di sini, ya label di sini X1 ini kan citra merek, ya. Saya klik citra merek. Kemudian X2 ini adalah harga. Kemudian Y ini adalah pengambil keputusan, ya, pembelian keputusan, ya, yang disesuai dengan angket yang tadi. Nah ini, ya, sesuai angket yang tadi, yang ini pengambilan keputusan, ya. Di sini adalah pengambilan keputusan. Oke. Setelah ini selesai, yang lain dibiarkan saja. Kemudian masuk ke data view. Oke. Kemudian masukkan data di sini, ya. Hasilnya kemudian di copy, kemudian masukkan ke SPSS. Di sini saya paste. Muncul seperti ini, ya, muncul seperti ini. Kemudian untuk mengetahui apakah ini berdistribusi normal apa tidak, saya klik analyze, ya. Kemudian non parametric, regression, kemudian linear, ya. Kemudian dependent di sini yaitu adalah Y-nya. Kemudian independent itu adalah X1 dan X2. Kemudian saya pilih shape, ya. Kemudian saya pilih residual, ya. Unstandardized, kemudian continue, kemudian oke. Ini diabaikan saja, di close. Nah, di dalam aplikasi SPSS ini akan muncul residual,
Inilah yang akan diuji untuk normalitasnya. Caranya yaitu klik lagi analyze, kemudian cari yang descriptive statistik, kemudian explore. Oke. Kemudian di dependent ini klik yang tadi yaitu residualnya. Kemudian ditambahkan ke sini. Oke. Kita lihat apa yang kita mau cari sekarang. Ya, di sini 95%. Oke. Kemudian plot. Nah, jangan lupa klik plot ya. Kemudian centang yang normalitas atau normality plot dicentang. Apakah Anda mencari histogramnya? Boleh ya. Kemudian continue. Kemudian oke. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya itu yang ini ya. Bahwa kita lihat di sini ya. Ya, di sini bahwa kita respondennya itu adalah kurang dari 50, maka kita gunakan Shapiro-Wilk. Nilai signifikannya yaitu 704. Artinya adalah pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,5 maka penelitian tersebut berdistribusi normal. Artinya adalah ini kan lebih dari 0,05. Artinya data kita berdistribusi normal. Nah, kalau yang di sini yang Kolmogorov-Smirnov ini adalah jika data kita lebih dari 50 ya. Oke. Saya buat kesimpulan bahwa ya saya sudah buat kesimpulan interpretasinya, data yang tadi saya pindahkan ke sini, maka Anda bisa membuatkan narasi terkait tentang ini. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikansi 0,704 lebih besar dibandingkan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi dan analisis regresi dapat dilanjutkan. Jadi, itulah cara mencari normalitas di dalam SPSS. Oke. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.